Kebetulan kandang yang saya beli ini dia bermasalah terkait dengan izinnya. Belum ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, terus bangunannya ke PU kan. Itu solusi kita sebagai peternak biar aman dan nyaman ke depannya. Saya mengajak peternak semua untuk membuat izin lah begitu. Supaya kita aman, tidak ada masalah. Tidak sulit kok kalau membuat izin dan bisa dibikin dari rumah. Dan itu bisa diupload lewat aplikasi SIMBG kalau tidak salah kemarin. Ya, perkenalkan nama saya Ahya Rosyidi, alamat Cirorong, Desa Pangopak, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah. Saya beternak populasi 14.000. Satu lantai itu isinya 7.000. Saya kan kebetulan baru jadi peternak baru 2 periode ini. Sebelumnya saya kerja di marketing salah satu bank dan juga ada perusahaan air minum. Sembari itu saya keliling-keliling ke teman-teman yang peternak juga. Ternyata alhamdulillah hasilnya itu lumayan saya lihat. Akhirnya saya tertarik. Saya memantapkan diri untuk beternak ini memang dari kecil. Ceritanya saya kan suka di ayam. Suka lihat-lihat ayam, melihara di rumah, begitu ayam kampung, semua jenis ayam yang ayam bangkok, saya ternak juga di rumah. Makanya saya lebih tertariknya ke ini, ayam boiler inilah. Kalau saya sharing sama teman itu sekitar 1 tahunan lah. 1 tahunan setelah saya lihat ayam ini, ayam boiler ini menguntungkan, makanya saya cari-cari teman lah itu kan untuk ngomongin tentang ayam. Kalau di sini itu masih jarang sekali untuk ternak ayam karena mereka mungkin belum tahu tentang hasilnya. Kebanyakan di sini itu petani. Saya juga petani juga kemarin. Saya sembari jadi marketing, saya petani cabai. Hasilnya juga ya alhamdulillah, tapi tidak selumayan ini yang begitu wow lah begitu kan. Di awalnya saya nyari kandang yang mungkin caranya dianu sama yang punya dulu itu kurang begitu maksimal begitu kan. Saya ngintip-ngintip lah begitu kandang yang lumayan budgetnya agak tidak begitu mahal kan. Ya kalau kita ngumpulin dana segitu besarnya ya pusing kita mbak, karena bukan hanya biaya kandang aja yang kita pikirkan, biaya listrik, ABK, sekam, tergantung populasi sebenarnya. Ya 50.000 lah per ekor begitu mbak. Dari populasi ya? Ya, dari populasi kita bisa ngitung budgetnya untuk biaya kandang. Untuk biaya-biayanya, kalau yang ini 14.000 saya nyediain 25 lah. 25 juta untuk biaya listrik, terus gas kan, terus biaya ABK, sama konsumsi ABK saya tanggung. Begitu mbak, saya tanggung semua pokoknya ABK di sini, hanya dosanya yang tidak saya tanggung. Biar semangat. Ya biar semangat. Dan juga kita bikin ABK itu senyaman mungkin juga, dan tergantung di dia juga kan. Nanti kalau ABK-nya ndak jujur, ndak ini, kita bisa dipermainkan lah begitu. Jadi kita sebagai peternak itu harus betul-betul manajemen kita di ABK juga itu kan bisa membahayakan kita sebagai peternak. Nyari ABK yang pertama itu jujur dan bertanggung jawab, tidak ngitung-ngitung masalah waktu. Kan ini kan kita hampir kerja itu 24 jam.
Cuman kita bisa atur sendiri bagaimana ayam itu nyaman. Paling tidak kalau saya itu satu kali dalam sejam itu satu kali harus kita keliling. Bagaimana responnya ayam ketika kita masuk kan, apakah dia ngumpul atau gimana, itu yang perlu kita lihat untuk masuk ke dalam kandang. Ketika kita dapat DOC yang kurang bagus misalnya, kita itu harus lebih kerjanya itu 2 kali lipat capeknya begitu Mbak. Yang kita lakukan terutama di suhu yang perlu kita jaga. Dan juga kalau saya tanya-tanya ke yang lain, misalnya dia hidup blower berapa begitu, tidak sama, tergantung kenyamanan ayam di mana. Itu yang paling penting. Manajemen kita seperti itu. Kalau pemanas ya tergantung cuaca. Kan kita itu 1 jam sekali itu kita lihat gimana enaknya ayam aktif apa enggak, bergerombol atau tidak gitu. Selain saya membangunkan ayam, ya pakannya jangan ditahan-tahan. Pas minggu pertama dan kedua jangan ditahan-tahan. Masa broodingan itu bisa menentukan hasil yang maksimal. Semua intinya di masa brooding itu. Kalau saya lihat di ayam ini, kita keliling, rajin keliling, tidak usah di tengah, di pinggir aja. Di pinggir aja kita keliling, lihat ayam bagaimana. Kalau ada ayam yang sakit, cepat-cepat kita keluarin, begitu Mbak. Saya kan dapat cerita dari teman, coba dia pakai serbuk kayu. Tetapi kalau serbuk kayu aja itu kurang bagus kalau saya lihat. Karena amoniaknya terlalu cepat naik begitu. Tetapi setelah saya campur, kan ini serbuk kayu ada daya serapnya. Kan lebih bagus kalau saya lihat. Amoniaknya juga bisa berkurang begitu kan. Kalau sekam padi juga saya lihat kurang bagus juga. Karena di sana ada sejenis debu yang bikin kita gatel, ayam kita jadi ngecas, ngorok gitu kan. Itu pertimbangan saya kenapa saya campur pakai sekam padi dan serbuk kayu. Terus campurannya berapa? Ya kalau bisa 50-50 lah. Terutama di ini apa namanya itu, bau amoniak bisa berkurang, jadi ayam itu lebih sehat, lebih aktif kalau saya lihat kan. Untuk sementara kalau di daerah sini cuma 2 orang yang pakai ini sekam padi sama serbuk kayu. Yang perlu kita jaga pas dia besar itu amonia, karena kotoran dari ayam ini kan udah banyak. Jadi saya ganti sekam begitu kan, yang basah, yang terlalu lembab saya keluarin. Terus yang sudah agak keras baunya saya ganti baru begitu. Saya sistem ganti, enggak sistem seset. Kalau dari Bapak selain misal kayak belajar dari CPL segala macam, belajar dari mana lagi sih soal hal-hal kayak gitu? Dari sama-sama peternak sebenarnya. Kalau saya nilai positif ya saya ikuti, kalau enggak ya saya abaikan, saya dengar-dengar aja. Alhamdulillah Pak Nugraha ini selalu intens lah dalam melihat ayam gimana kondisinya, hampir setiap hari. 24 jam malah, jam berapapun saya WA hubungi selalu dia membalasnya. Pokoknya Nugraha ini is the best lah. Kemarin kebetulan kandang yang saya beli ini dia bermasalah terkait dengan izinnya. Belum ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, terus bangunannya ke PU kan. Itu solusi kita sebagai peternak biar aman dan nyaman ke depannya. Saya mengajak peternak semua untuk membuat izin lah begitu. Supaya kita aman, tidak ada masalah. Tidak sulit kok kalau membuat izin, dan bisa dibikin dari rumah. Dan itu bisa diupload lewat aplikasi SIMBG kalau tidak salah kemarin.
Syarat-syaratnya itu yang pertama itu gambar bangunan, terus NPWP, itu aja kayaknya Mbak. Untuk biaya retribusi daerah ada itu, tergantung besar dan kecil kita punya kandang. Untuk itu cuman dibayar 1 kali aja untuk retribusi daerahnya. Ayo bermitra bersama Boiler X. Dadah.